Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel YouTube Bang Leo Elektro. Oke, di video kali ini saya akan mengupdate kembali kondisi powerbank PLTS saya yang saya udah bikin di tahun lalu ya teman-teman. Yang nggak tahun lalu juga sih, udah dari 2 atau 3 tahun lalu. Cuma yang di video pertama saya itu lebih ke upgrade atau perbaikannya saja ya. Nah, kali terakhir saya update kondisi powerbank PLTS ini kira-kira 1 tahun yang lalu atau lebih sedikit dari 1 tahun ya, di bulan September tahun lalu 2023, dan sekarang udah November 2024. Oke teman-teman, apakah perubahan yang udah saya buat pada powerbank ini? Kita sama-sama menyimak di dalam video kali ini. Nah, untuk sistem di dalam powerbank ini atau rangkaiannya itu udah saya ganti ya teman-teman. Karena beberapa waktu yang lalu ini sempat rusak rangkaiannya, yang pada saat dia masih menggunakan modul powerbank seperti yang di video tahun lalu itu ya. Nah, kerusakannya sama persis, itu jebol pada transistor atau MOSFET yang berdekatan dengan terminal B plus-nya itu ya teman-teman. Nah, setelah kejadian itu, saya berencana untuk tidak memakai lagi modul powerbank yang seperti ini. Jadi saya merakit sistem sendiri dengan beberapa modul yang ada di pasaran, seperti modul charger, modul step up, modul LCD, dan board Arduino. Nah, untuk modul chargernya, di sini saya menggunakan modul CN3163, yang mana modul ini khusus digunakan untuk mengisi baterai lithium ion 1S menggunakan panel surya dengan tegangan dari 5 volt sehingga 6 volt. Arus pengisian untuk satu modul itu maksimal di 1 ampere. Maka di sini saya paralel modulnya 2 buah untuk mencapai maksimal 2 ampere. Agar pada saat saya mengecas powerbank ini menggunakan adaptor ketika musim hujan, arus pengisiannya bisa sampai di 2 ampere. Jadi lebih cepat pengecasannya. Nah, selanjutnya untuk menghasilkan output 5 volt, di dalam sana saya menggunakan modul step up dengan kode IC SX1308. Karena port USB-nya di sini ada 2, maka saya menggunakan 4 keping modul step up. Jadi setiap USB-nya itu menggunakan 2 keping modul step up yang dirangkai paralel. Karena satu modul step up itu kemampuan ampernya kira-kira di 1,5 ampere, maka ketika di paralel 2 bisa maksimal di 3 ampere per USB-nya. Jadi dia bisa menghasilkan output 5 volt 3 ampere maksimal. Nah, sekarang untuk displaynya, di sini saya menggunakan modul LCD 16x2 yang seperti ini. Nah, LCD ini mirip-mirip dengan LCD pada wattmeter sejuta umat, hanya saja yang ini dikontrol menggunakan Arduino. Dan board Arduino ini juga sekalian menjadi pembaca tegangan baterainya, yang nantinya dia bakal memproses informasi tersebut dan menampilkannya pada LCD. Di dalam sini ada modul step up lagi untuk menyalakan Arduino-nya, karena Arduino-nya membutuhkan tegangan 5 volt. Oke teman-teman, sekarang kita lihat untuk tampilan atasnya. Di sini ada beberapa komponen, dan semua yang di atas ini udah saya kasih label. Ini saklar power on off untuk menyalakan dan mematikan output. Dan di sini ada tombol cek baterai yang pada saat dipencet dia bakal menyalakan LCD dan Arduino-nya untuk menampilkan status baterai. Di sini ada tombol reset yang berfungsi untuk menyalakan ulang BMS-nya ketika BMS-nya protect. Lalu di sini ada 2 colokan USB output. Selanjutnya ada colokan USB Type-C untuk input charging ketika menggunakan adaptor. Lalu di sini ada lampu LED sebagai indikator charging. Ketika lampu LED-nya berwarna merah, itu tanda baterainya ngecas, dan ketika lampu LED-nya bertukar menjadi warna biru atau warna hijau, menandakan baterai udah full. Dan yang di ujung sini adalah LCD-nya yang akan menampilkan status baterainya. Nah, pada tampilan LCD ini, saya udah program dia untuk menampilkan tegangan baterai, persentase baterai, dan ikon baterai bersama dengan barnya. Nah, bar baterai ini bisa naik turun sesuai dengan kondisi baterai pada saat itu, apakah lagi habis, setengah, atau
penuh. Nah, ketika kalian melihat jendela displaynya ini agak kecil, sedangkan LCD yang saya pakai agak besar. Nah, seharusnya saya memakai LCD yang lebih kecil teman-teman, yaitu LCD 8x2. Namun karena saya nggak punya LCD 8x2, saya pakai saja LCD 16x2 ini. Untuk datanya ini saya program agar dia tampil di tengah, dan saya sesuaikan dengan jendela LCD-nya. Jadi untuk sekarang saya pakai saja LCD 16x2 ini. Nah, atau bisa juga kita pakai LCD yang model seperti ini teman-teman. Nah, ini mungkin lebih menarik lagi ya. Nah, model LCD ini disebut LCD Nokia 5110 karena memang LCD ini adalah LCD yang pernah digunakan oleh Nokia seperti 3310, 5110 itu menggunakan LCD tipe ini. Nah, sekarang LCD ini udah dibuatkan sebuah modul yang bisa kompatibel dengan Arduino. Jadi kita bisa menampilkan data pada LCD ini semaunya kita. Nah, di sini saya ada contoh untuk menampilkan data, tegangan dan persentase baterai serta ikon baterai yang ada di sini ya. Nah, ini juga bisa saya simulasikan menggunakan potensio. Nah, ketika tegangan baterainya naik, persentasenya juga naik. Sekalian juga bar pada baterai juga bisa naik dan turun mengikuti kondisi baterai pada saat itu. Nah, untuk ini juga udah saya coba program untuk menampilkan data yang lain. Nah, ini tinggal dipencet tombolnya ke depan dan ke belakang seperti ini. Nah, ini untuk tampilan arus. Nah, ini juga bisa saya simulasikan untuk arusnya naik dan turun. Ya, kira-kira seperti itu. Dan juga wattnya atau powernya. Dan kembali lagi ke menu utama. Nah, untuk ini cuma simulasi aja ya teman-teman, belum beneran dipakai karena saya belum mau pakai yang seperti ini. Mungkin di powerbank baru nanti yang saya akan bikin di lain waktu, saya akan pakai LCD ini agar terlihat lebih keren gitu. Pakai LCD grafik seperti ini dan pakai tombol untuk mengontrolnya seperti ini. Oke teman-teman, mungkin untuk codingnya ini akan saya jelaskan di video yang lain saja ya. Karena kalau saya jelaskan di sini mungkin video ini akan kepanjangan. Nah, sampai di sini saja video saya kali ini tentang update powerbank PLTS saya untuk kali ini. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.